Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Selamat pagi kawan. Kita ketemu lagi hari Sabtu pagi. Masih jam 6.20 ya. Ya, sebelum aktivitas yang lain kita coba pecahin satu kasus dulu ya. Oke, buat rekan-rekan yang belum mampir di grup Facebook saya, silakan mampir di grup Facebook saya di sini ya. www.facebook.com/group/heru.monas. Ya Pak, nasi uduk Pak, semoga laris Pak jualannya Pak. Oke, lanjut ya. Ini ada kasus dari rekan kita Pak Gustiadi. Selamat malam semua, maaf mengganggu. Ini pertanyaan sebelum lebih seperti ini. Saya punya data penarikan barang dan setiap penarikan barang jamnya selalu berubah atau tidak menentu ya. Jadi pertanyaan adalah seperti ini, gimana caranya agar saya bisa merekap data penarikan ini berdasarkan rentang jam yang telah ditentukan. Misalnya antara jam 0 sampai jam 3, kemudian jam 3 sampai jam 6 dan lain seterusnya ya. Jadi sebenarnya sedikit ambigu apa yang ditanyakan di sini. Apakah ini pengelompokan data, misalnya ingin ditampilkan jam 00 sampai jam 3 sekian, jam 3 sampai jam 6 sekian, atau hanya ingin mengetahui pada rentang jam segini saja. Oke ya. Jadi saya coba pecahkan kasus ini menjadi dua tutorial ya. Mungkin yang pertama saya akan membuat satu rekapan yang berdasarkan satu ini aja ya, satu waktu tertentu ya. Kemudian yang kedua saya akan membuat satu tutorial yang bisa menampilkan grouping tersebut menjadi beberapa row di sini ya. Jadi mungkin beberapa grouping bisa ditampilkan sekaligus ya. Dan tetapi pada tutorial pertama saya akan membuat pemecahan simpel dulu. Jadi hanya menampilkan pada grouping tertentu pada jam tertentu saja ya. Hanya satu sum of kuantitas paket saja yang ditampilkan pada rentang jam tersebut saja ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan satu ini ya, fasilitas yang ada di pivot table. Oke, kita coba ke filenya dulu, dan tadi saya sudah download file yang diberikan oleh Bapak Gustiadi dan saya rasa cukup keren ini filenya. Rekap dari satu mungkin paket di penerbangan, saya kurang tahu nih. Karena di sini ada CGK, ada Lionel, ada nomor penerbangan dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu ambil pusing dari sini karena memang ini adalah ya data pribadi masing-masing ya. Ini ada rekapan data dan menurut saya ini bagus, sudah bagus, tinggal pengembangannya saja ya. Lanjut. Jadi jika saya mengamati apa yang disampaikan di grup Facebook tadi, ada row, kemudian ada jam, kemudian ada sum of kuantitas paket. Jadi kurang lebihnya saya tadi melihat di sini, di file ini yang saya rasa korelasinya dengan pivot table yang ditampilkan di grup Facebook tadi adalah tabel yang ini. Karena saya tadi sempat japri ke Pak Gustiadi juga belum dijawab, jadi ya saya ambil asumsi saja dulu yang diambil atau diolah adalah data ini. Dan karena saya tidak ingin mengubah-ubah apa yang data yang ada di sini, saya kopas saja tabel yang ada di sini ya. Jadi saya clear dulu untuk semua filternya. Ya, saya klik pada clear filter di sini ya, sehingga tidak ada lagi filter. Saya copy saja dulu semua tabel yang ada di sini ya. Seperti ini. Kemudian saya coba cek sampai bawah apakah semua data sudah tercover ya. Oke, kalau sudah saya Ctrl C saja ya. Maaf. Saya ulang dulu. Blok, kemudian tarik ke bawah, cek sampai bawah apakah saya ulang aja dulu dari sini ya. Oke, saya Ctrl Shift tombol panah ke kanan, kemudian Ctrl Shift down sampai ke bawah kan sudah ya. Kita cek nih kursornya sudah sampai ke bawah, kemudian kita Ctrl C saja. Saya buat sebuah worksheet baru, saya kopas saja di sini ya, biar tidak mengganggu apa yang ada di catatannya Bapak Gustiadi tadi. Saya kopas value saja. Kemudian saya format as table ya. Maaf, saya lagi agak sedikit batuk. Data, kemudian saya klik pada saya home, format as table, kemudian saya jadikan tabel warna hitamnya aja lah.
saya centang pada my table as header, saya klik OK. Oke, saya sudah memiliki sebuah tabel dan saya tidak memerlukan lagi file asli dari Bapak Kusdiadi. Jadi saya close saja di sini. Biarkan dia seperti apa yang dibuat oleh Bapak Kusdiadi, karena memang nanti saat saya share juga ini, saya tidak ingin hasil karya Bapak Kusdiadi ini diacak-acak sama orang lain ya. Jadi saya downsave saja. Saya sudah punya tabel, saya namai tabel saya dengan tabel 1 di sini ya, saya pilih saja. Kemudian kita buat berdasarkan apa yang di request di grup Facebook tadi ya. Row-nya ada di jam, kemudian ada di sum of kuantitas paket. Jika kita amati di sini, kita punya jam juga ya. Kita coba cari di mana ada kolom jam. Oke, saya juga belum pernah lihat tabel ini, jadi bareng-barengan saja kita ini. Ini ada formatnya ya, format tanggal jam landing. Jadi ini saya format dulu sebagai apa, jam dan tanggal ya. Maaf, saya format dulu, klik kanan, kemudian format cell, kemudian saya cari pada date, saya cari date and time ya. Date and time, mana date and time? Ini ya, ini aja yang ada IMPM nya, saya klik OK. Ini juga sama, saya format seperti tadi, saya tekan Ctrl Y saja. Kemudian ini ada format tanggal ya, ini format sebagai tanggal, klik kanan dulu ya, saya sorot dulu semua, klik kanan, kemudian format cell, kemudian di date saya format sebagai date, klik OK. Nah yang ini jam, maaf, klik kanan, kemudian saya klik pada format cell, saya pilih pada time, kemudian saya pilih pada jam yang ada di sini, klik OK. Dan nanti kayaknya kita bisa ambil dari dua kolom ini aja ya, tanggal terima. Terus saya nggak tahu nanti jam mana yang akan diambil, karena di sini tidak menyebutkan jam dari kolom mana yang diambil. Jadi saya berasumsi saja, nanti jika keliru silakan Bapak Kusdiadi sesuaikan dengan kolom di pivot table-nya ya. Saya ambil dari jam di sini, juga tanggalnya di sini, plus tadi ada kuantitas paket AWB di sini. Jadi ini nanti akan saya sum. Oke, jadi saya klik saja pada tabelnya, kemudian klik pada tabel desain di sini, saya klik pada summarize with pivot table. Saya klik pada new worksheet ya, kemudian saya klik copy. Oke, kita sudah punya satu sheet dengan ada pivot table-nya, blueprint pivot table-nya. Saya klik saja di sini menjadi pivot ya, enter, kemudian klik pada pivotnya, blueprint pivotnya, saya klik pada jamnya di sini, klik dan drag pada row-nya di sini ya. Oh, ada tolakan juga di sini. Nanti kita benerin ya. Kemudian ada kuantitas paket AWB ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kan tetapi tolakan ini akan kita perbaiki, karena tidak boleh dalam satu baris row atau satu kolom ada beberapa format. Tolakan ini adalah apa namanya, teks ya, sedangkan yang di bawahnya adalah tanggal atau jam. Saya cek dulu di sini pada kolom jam. Biasanya di bawah ada yang nyeleneh ya, di kita coba filter saja, filter, cari yang tolakan tadi di mana. Ini tolakan ya, kita centang, kemudian kita cari di tolakan, klik OK, kita del saja yang di sini, baris yang ada di sini ya. Jika memang nanti ya, menurut saya ini ya Pak Kusdiadi dan rekan-rekan yang lagi menyimak ya, saran saya jangan sampai kita memasukkan, jika sudah ada tanggal dan jam di sini, jangan sampai kita masukkan format lain seperti tolakan di sini ya. Tolakan ini adalah teks, sedangkan Bapak menuliskan di sini tanggal dan jam. Saran saya Bapak menambahkan satu kolom lagi di sini, keterangan atau dan lain sebagainya, yang isinya adalah tolakan atau apapun. Jadi format baris atau data yang ada di satu kolom jam, tanggal atau lain sebagainya, formatnya adalah tetap tanggal, di format sebagai tetap tanggal, tidak berisi data yang berisi teks seperti ini. Jadi ini saya hapus saja dulu
ya. Nanti silakan Pak Gustia disesuaikan ya, biar perhitungan kita valid. Saya klik pada delete row ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya hilangkan filternya, data clear. Saya refresh pada pivot table saya agar saya tidak mempunyai data yang berisi tolakan seperti ini ya. Saya refresh, hilang tolakannya ya. Kemudian yang diinginkan adalah range pada jam tertentu kan ya. Oke, jadi karena jam ini nanti bersinggungan dengan tanggal yang isinya banyak tanggal ya, kita buat dulu di sini timeline ya. Klik pada salah satu pivot table-nya, kemudian klik pada tab insert. Kita pilih timeline dulu untuk menentukan tanggal ya, tanggal terima, dan saya klik OK. Jadi saya mempunyai satu timeline yang menentukan bahwa di data ini ada di Desember ya. Nanti bisa kita ubah kok months di sini menjadi days. Jadi kita bisa melihat per tanggal di Desembernya. Misalnya tanggal 1 ada berapa, tanggal 2 ada berapa, seperti ini ya. Jadi perlu spesifikasi dari tanggal di sini agar kita tidak keliru saat mensortir si slicer yang ada di sini nanti ya. Oke, seperti ini. Jadi saya hilangkan untuk filternya seperti ini. Saya ambil di months saja dulu, saya pilih pada Desember ya. Kemudian yang ada di jamnya di sini kita juga bisa memilih pada slicer ya. Klik pada pivot table-nya, kemudian klik pada insert, pilih pada slicer. Bapak bisa memilih pada jam di sini. Oke. Ya, Bapak bisa pilih saja untuk rentang waktunya. Ini untuk kolom saya klik pada slicernya, kemudian pada slicer ini tab slicer, pada kolomnya saya naikin menjadi misalnya jadi 8 ya, 8 kolom seperti ini. Jika Bapak ingin menarik pada rentang waktu tertentu, Bapak bisa ambil saja pada rentang yang ada di sini, misalnya jam berapa sampai jam berapa. Misalnya saya pilih jam 00 sampai jam 3 lah, seperti ini ya. Mana yang mendekati kebutuhan Bapak, klik saja dan blok seperti ini. Misalnya sampai jam 3, berarti karena di sini selebihnya adalah jam 3.40, jadi saya pilih pada jam 2 saja seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai daily grand total per bulan Desember yang terjadi pada tanggal 00, pada jam 00 sampai jam 2 ya, karena ini adalah jam 3.40, yang selebihnya adalah sekian Pak. Misalnya Bapak ingin spesifik lagi menjadi per tanggal, bisa pilih saja di sini. Tanggal 1 nggak ada, per jam sekian. Tanggal 2 nggak ada juga. Oh, ada tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya ya. Jadi solusi pertama yang saya tawarkan adalah seperti ini. Dengan memanfaatkan tanggal dan slicer, Bapak bisa memilih rentang yang ada di sini sesuai kebutuhan Bapak seperti ini, dan ini juga akan mengikuti yang untuk tabelnya di pivot table-nya. Jadi solusi pertama seperti ini Pak. Jika memang ini bukan yang dibutuhkan, mungkin yang dibutuhkan Bapak adalah pada tutorial saya yang kedua nanti. Setelah ini saya akan menggunakan Power Query ataupun DAX juga bisa, agar bisa menarik data yang diperlukan berdasarkan jam tadi. Jadi jamnya Bapak ketik custom bisa, nanti di sini akan merekap sendiri berapa yang terjadi transaksi pada kualitas paket AWP di sini Pak. Oke, sementara untuk video tutorial pertama, solusi saya seperti itu. Silahkan dikembangkan jika memang sesuai kebutuhan. Jika memang tidak, silahkan ikuti pada video tutorial saya setelah ini. Oke, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastya, masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.